Sebelum kalian menyimak video ini, ada baiknya saya sarankan untuk menonton konten kami sebelumnya yang membahas tentang DDR5. Ini adalah mungkin sedikit lanjutannya, ditambah dengan beberapa pembuktian tentang apa itu JDEC, apa itu Expo, dan apa itu XMP 3.0. JDEC itu kepanjangannya ini ada di sini ya, sudah kami tuliskan, adalah sebuah lembaga atau organisasi yang mengembangkan berbagai macam standar dalam industri termasuk untuk DDR5. Jadi teman-teman harus tahu ya, ini kita spesifik akan ngomong tentang DDR5 lagi. Jadi dalam JDEC ini mereka akan meramu bagaimana standar, sebuah spesifikasi, sebuah karakteristik, sebuah fitur dari DDR5 yang wajib dipatuhi oleh semua vendor chip maupun vendor memori, karena ini akan menjadi standarisasi secara global. Kita dengar atau kita tahu dengan DDR5 4800, DDR5 5200 dan seterusnya, itu adalah standar dari JDEC, lengkap dengan settingan atau pengaturan dari timing masing-masing. Di layar saat ini kami tampilkan standarisasi JDEC yang sudah mencapai DDR5 8400. Ingat ya, sekali lagi ini bukan XMP. DDR5 8400 di sini proyeksi ke depan dari standarisasi dari JDEC DDR5 nantinya. Dan mungkin teman-teman ada yang masih bingung, kok ada tulisan PC5 ya? Ada PC5 dengan angka di belakangnya. Ini adalah sebenarnya standarisasi skala yang berbeda ketika kita berbicara tentang kecepatan yang ada di DDR5. Biasanya DDR5 itu dibuat dalam satuan mega transfer per detik. Mega transfer per detik itu adalah banyaknya byte yang bisa ditransfer dalam satu waktu, dalam hal ini adalah per detik ya. Tapi kalau kita lihat lagi ada skala yang lain, yaitu berapa banyak bit, bukan byte ya, bit yang bisa ditransfer, dan itu juga menjadi satuan dari DDR5. Nah, cara konversinya sebenarnya simpel saja. Karena satu byte itu terdiri dari 8 bit, maka untuk mengkonversinya tinggal dikalikan dengan 8. Misalnya saja DDR5 6000, itu kalau kita kalikan 8, ketemunya PC5 atau PC5 48.000. Kenapa ada 5? 5 menunjukkan bahwa ini adalah DDR5 atau generasi kelima. Intel XMP 3.0 ini sudah menjadi standarisasi Intel tentang bagaimana kecepatan memori ala Intel. Kalau XMP itu ada di DDR4, maka XMP 3.0 itu ada di DDR5. Semua yang masuk pada kategori XMP 3.0 adalah memory overclocking, alias memori yang berjalan lebih tinggi atau tidak memenuhi standar dari JDEC yang tadi kita ngomong di awal. Kita misalkan saja sebuah chip Hynix M-Die. Hynix M-Die itu memiliki JDEC specification di DDR5 4800 dan kita bisa lihat di market banyak chipset ini yang dijual pada kecepatan DDR5 yang lebih tinggi daripada 4800. Misalnya saja 5600 atau 6000 atau 6400 yang sama-sama menggunakan chip memori. Sekali lagi, XMP di sini adalah overclocking memory. Kehadiran DDR5 di AMD itu membuat AMD harus membuat standarisasi ala mereka juga untuk kecepatan DDR5 yang lebih tinggi daripada JDEC. Kita kenal dengan nama Expo. Dan saat ini, sama seperti XMP 3.0, Expo juga banyak dijual oleh para vendor memori dengan mengkampanyekan bahwa memori ini kompatibel dengan prosesor dari AMD. Dalam hal ini adalah spesifik AM5. Jadi, Expo diciptakan itu untuk memberikan satu kemudahan bagi konsumen untuk bisa meningkatkan performa PC-nya melalui kecepatan DDR5 yang lebih tinggi dan lebih mudah dioperasikan hanya dengan mengaktifkan Expo dari BIOS. Baik XMP 3.0 ataupun Expo itu tersimpan pada sebuah IC yang namanya SPD Hub. Ada di semua DDR5. SPD Hub ini berisi EEPROM yang menyimpan berbagai macam informasi tentang profil yang ada di memori, termasuk juga hardware monitoring. Jadi kita bisa mengetahui temperatur dari memori kita secara general berdasarkan dari sensor yang dimiliki oleh si SPD Hub. Di dalam SPD Hub ini, dia bisa menyimpan 5 profile. Ya umumnya ya, saya nggak tahu sekarang apakah nanti itu bisa ditingkatkan. Ada 5 profile yang bisa disimpan di dalam satu memori modul. Dan informasi ini bisa berupa profil-profil XMP, Expo, ataupun JDEC. Ataupun kita bisa mengkustomisasi setting yang bisa kita buat sendiri. Selama motherboard mengizinkan kita untuk menulis pada SPD hub yang ada di memori. Adanya dua standar yang berbeda ini membuat banyak vendor memori
merilis produk-produk baru mereka. Jadi mereka ada yang memisahkan antara mana memori yang mendukung XMP 3.0 maupun yang mendukung Expo. Contohnya saja G-Skill. G-Skill punya seri Trident Z. Trident Z5 itu untuk Intel. Tapi kalau Trident Z5 Neo itu untuk Expo. Lebih jauh lagi kalau kita bisa lihat juga ada G-Skill yang namanya G-Skill Flare X. Itu untuk AMD. Sedangkan untuk Intel namanya Drip Jaws 5. Tapi ada juga vendor memori yang menyematkan kedua profil ini dalam satu produk. Contohnya saja Crucial Pro yang kami gunakan pada konten kali ini. Memori Crucial Pro ini memiliki total 5 sebenarnya. Jadi ada 2 profil XMP 3.0, ada 2 profil Expo, dan ada 1 profil untuk JEDEC. Kita next ke motherboard. Motherboard dalam hal ini BIOS atau UEFI itu yang akan bertanggung jawab membaca informasi yang ada di SPD Hub, kemudian meload ketika kita mau mengenable XMP maupun Expo, atau kita mau sekedar menjalankannya sebagai standar. Biasa kita auto. Artinya kalau auto itu yang dibaca adalah standarisasi JEDEC yang ada dimiliki oleh si memori itu sendiri. Dan setiap motherboard melalui R&D yang mereka miliki, mereka ingin menambahkan sedikit performa agar kecepatan memori ketika dipasang di motherboard mereka itu jauh lebih tinggi. Caranya adalah dengan merubah beberapa parameter timing agar lebih agresif sehingga mendapatkan bandwidth yang lebih besar. Tolong digarisbawahi bahwa settingan custom dari vendor motherboard ini bisa jadi tidak berjalan dengan normal pada memori-memori tertentu. Mari kita langsung saja dengan pengujian dan kami menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Kita mulai dari ASRock. ASRock mengenali semua profil yang disediakan oleh si memori Crucial Pro DDR5 5600 yang kami pakai, baik JEDEC, XMP maupun Expo. Artinya, di platform AMD, XMP ini bisa tetap terbaca. Namun harus teman-teman perhatikan bahwa ada miss dari pembacaan yang dilakukan oleh si motherboard ASRock ini terhadap memori yang kami gunakan, di mana ada beberapa timing yang berubah, khususnya pada primary timing. Tidak hanya timing, kita juga bisa melihat bahwa ada perubahan pada tegangan memori DDR5. Ini ada 2 macam, yaitu VDD dan VDDQ itu berubah dari 1,1 menjadi 1,2 volt, serta VSOC yang harusnya cuma di angka 1,1 itu menjadi 1,2 volt. ASRock juga menyediakan pilihan tuning ala mereka dalam sebuah profil tertentu yang mereka namakan sebagai agresif dan kompetitif. Namun sayangnya, kami sudah mencoba mengaktifkan kedua profil dari ASRock ini tapi tidak berjalan pada memori yang kami pakai. Kita lanjut ke ROG. Ya, motherboard Asus yang kami gunakan. Ini ada motherboard kedua. Asus itu sedikit lebih strict. XMP-nya itu terbaca. XMP dan Expo-nya itu terbaca. Tapi yang bisa kita tampilkan atau bisa kita ubah adalah hanya pilihan Expo. Dan ROG memiliki pilihan Expo 1, Expo 2, dan Expo Tweak di menu di dalam BIOS-nya. Kenapa ROG atau Asus tidak menampilkan sebagai XMP atau profil XMP? Ya karena XMP mungkin menurut ASRock adalah ranahnya Intel, sehingga kalau dalam sebuah memori itu ada Expo dan XMP, yang diizinkan untuk di-load hanya pilihan Expo saja. Nah, penting teman-teman ketahui, Expo 1, Expo 2, Expo 3 ini memiliki parameter yang berbeda. Yang sesuai dengan Expo yang ada di memori Crucial Pro yang kami pakai, itu ada di Expo 2. Expo 1 itu adalah profil memori ditambah tuning sedikit dari si Asus, dan untuk Expo Tweak ini adalah full tuning. Jadi parameternya banyak yang agak sedikit dirubah. Nanti kita lihat ya pada saat pengujian. Dan profil Expo Tweak ini bisa sangat mungkin menjadikan memori yang kita pakai tidak stabil. Lalu bagaimana jika memori yang kita pakai itu hanya mendukung XMP? Kalau kita pasang di motherboard ROG ini gimana? Jangan-jangan tidak terdeteksi? Tetap terdeteksi, tapi namanya berubah jadi DOCP. Tadi kami sudah jelaskan, Asus itu hanya mengizinkan perubahan ketika Expo dideteksi kalau kita pakai menggunakan motherboard AM5. Kalau hanya XMP, dia akan merubahnya menjadi DOCP. Dan DOCP ini kita tinggal rubah, kita aktifkan dari BIOS. Ada 3 juga, DOCP 1, DOCP 2, dan DOCP Tweak. Kami buktikan dengan memasang sebuah DDR5 8200 yang hanya mendukung XMP dan benar terbaca sebagai DOCP di menu dari motherboard ROG. Ini juga sekaligus menjelaskan bahwa DOCP itu, DOCP 1 atau DOCP 2 itu bukanlah XMP dan Expo. Karena ada yang menerjemahkan ini sebagai, oh DOCP 1 itu adalah XMP, DOCP 2 itu adalah Expo ya. Jadi tidak.
Ini sama-sama profile XMP yang dibaca oleh motherboard AMD sebagai DOCP. Dan ketentuan 1, 2, dan tweaknya itu sama seperti penjelasan kami tentang Expo 1, 2, dan tweak. Pengujian menggunakan spesifikasi yang sudah disebutkan di atas. Sebelumnya semua profile baik pada ASRock maupun ROG di-enable, lalu menjalankan memori di kecepatan yang lebih tinggi DDR5 6000 dan DDR6200 dengan tetap pada setting Expo. Jadi kita biarkan motherboard melakukan auto roll. FCLK ditetapkan pada 2000 MHz dan ada satu pengujian di DDR5 6200 kami rubah FCLK-nya menjadi 2400. Semua memori berjalan pada divider 1:1 yang artinya kecepatan memori dengan kecepatan eMMC ini selaras. Dari pengujian singkat menggunakan AIDA 64 Memory Benchmark terlihat terlepas dari berbagai macam perbedaan timing yang dibaca oleh kedua motherboard, hasilnya itu kurang lebih sama. Bandwidth kan semakin lebih tinggi ketika kita merubah FCLK lebih tinggi dari 2000 ke 2400, tetapi jelas pembacaan timing yang sedikit lebih ketat untuk primary timing yang dibaca oleh si ASRock itu tidak memberikan angka yang signifikan pada bandwidth. Dampak lainnya ketika kita merubah divider memori lebih tinggi seperti DDR5 6000 atau DDR5 6200, ini juga otomatis motherboard melakukan adjustment, terutama pada beberapa opsi tegangan yang ada, khususnya di VSOC yang berubah. Dan tentunya ketika kami melakukan overclock ke DDR5 6000 dan 6200, kami merubah VDD dan VDDQ sedikit lebih tinggi daripada standar. Profil XMP 3.0 maupun Expo yang ada di memori DDR5 bisa saja tidak terdeteksi sesuai spesifikasinya. Ini tergantung dari bagaimana motherboard melakukan validasi terhadap memori-memori tersebut. Inilah fungsinya kita harus tetap berpatokan pada list memory compatibility atau QVL list yang dirilis oleh masing-masing vendor. Dan mengingat banyaknya generasi prosesor saat ini, khususnya kita lihat di AMD, maka teman-teman juga harus menyesuaikan dengan jenis prosesor yang akan digunakan. Setiap motherboard memiliki auto rule. Kami sudah jelaskan ini, dan auto rule ini bisa jadi, sekali lagi, bisa jadi membuat performa memori itu lebih tinggi, atau ya auto rule ini juga bisa jadi membuat memori menjadi crash atau tidak stabil, khususnya ketika kita mau mencoba menggunakan beberapa opsi yang lebih agresif. Seperti tadi kami ceritakan di ASRock, kami coba menggunakan agresif dan kompetitif, ternyata sistem nggak bisa boot. Tapi kalau kita lihat di ROG, baik itu Expo 1, Expo 2, dan Expo Tweak, semuanya bisa berjalan. Hanya sayangnya kami tidak melihat ada perbedaan signifikan di ROG dengan memori yang kami pakai itu bisa menambahkan performa secara sintetik menggunakan AIDA 64 Memory Benchmark. Jadi teman-teman itu sebenarnya bisa memanfaatkan auto rule atau beberapa profile yang diberikan oleh si motherboard ini untuk mendapatkan ya value yang lebih dengan memori DDR5 yang teman-teman akan pakai. Satu hal lagi yang penting, pada motherboard dengan 4 DIMM, ada kemungkinan besar kecepatan Expo atau XMP dari memori yang kalian beli itu tidak akan berjalan atau tidak akan boot. Karena jelas AMD menginformasikan ketika kita menggunakan seluruh slot memori, ya, terutama dengan memori yang memiliki density besar atau kapasitas besar per modul, dia akan turun hingga DDR5 3600 dan expected waktu booting itu akan jauh lebih lama. Itu yang kami bisa share tentang JEDEC XMP 3.0 dan juga Expo di konten kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika konten ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai bertemu di konten MyClub ID berikutnya.